Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian yang ibu sayangi dan ibu cintai. Halo semuanya. Kita ketemu lagi bersama-sama di pagi yang cerah ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat kasih sayangnya kita bisa bertemu lagi, masih bisa bernafas dengan sangat baik. Mudah-mudahan kalau ada saudara atau teman kita yang sedang sakit, oleh Allah segera disembuhkan. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa selawat dan salam kita limpah curahkan kepada Rasulullah, Nabi kita semua, junjungan kita semua, Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya. Mudah-mudahan sampai kepada kita, umat di akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang nomor pokok wajib pajak, atau disingkat yang lebih populer adalah NPWP. Materi minggu lalu mengenai pengertian dan definisi dan tentang apa itu pajak dan lain sebagainya, kita sudah lalui. Sekarang kita masuk ke NPWP ya. NPWP ini disingkat dengan nomor pokok, singkatan dari nomor pokok wajib pajak. Apa itu NPWP? Sebelum Ibu menerangkan lebih lanjut, Ibu akan memberitahu apa tujuan pembelajaran di hari ini. Ya, tujuan pembelajaran untuk kali ini ya. Jadi setelah selesai proses belajar mengajar, diharapkan kalian itu pertama mampu mendeskripsikan pengertian dan fungsi NPWP gitu. Yang kedua adalah nanti bisa menguraikan cara memperoleh NPWP. Nah, yang ketiga, mendeskripsikan bagaimana penerbitan NPWP. Dan nanti di pertemuan yang akan datang, Ibu akan menerangkan bagaimana cara penghapusan NPWP itu. Ya. Anak-anakku sekalian, apa sih nomor pokok wajib pajak itu? Penting tidak untuk kita? Ya, siapa saja yang harus punya NPWP itu? Nanti bisa kalian tanya, ayah ibu kalian punya NPWP atau tidak? Begitu, ya. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan, yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam perpajakan. Jadi, orang-orang yang mempunyai NPWP itu disebut wajib pajak. Ya, setiap orang, setiap individu di Indonesia sepertinya semua menjadi wajib pajak. Ya, kita lihat nanti. Definisi NPWP ini ada di dalam pasal 1 nomor 6 Undang-Undang BUR ya. Nomor 28 tahun 2007. Dijelaskan bahwa NPWP adalah identitas atau tanda pengenal bagi wajib pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, DJP singkatannya. Jadi kalau kalian mendengar DJP, itu berarti Direktorat Jenderal Pajak.
ya. Kalau mendengar NPWP itu artinya tentang nomor pokok wajib pajak, begitu, ya. NPWP ini terdiri atas 15 digit angka, nak. Ya, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, karena harus seperti itu. Jadi NPWP terdiri dari 15 digit angka yang merupakan kode unik. Begitu. Dengan kode unik tersebut, maka dijamin data perpajakan seorang wajib pajak tidak akan tertukar dengan wajib pajak lain. Begitu, ya. Anak-anakku sekalian, ya, apa sih manfaat atau fungsi dari kita atau seorang wajib pajak mempunyai nomor pokok wajib pajak? Yang pertama, fungsi dari NPWP itu adalah memberikan kemudahan dalam administrasi perpajakan. Ya. Jadi maksudnya dengan NPWP kita semua para wajib pajak akan mendapatkan kemudahan dalam mengurus administrasi perpajakan. Misalnya seperti pengajuan pengurangan pembayaran pajak dan permohonan restitusi. Ya. Lalu yang kedua, mendapatkan potongan pajak lebih rendah. Dengan memiliki NPWP, Anda akan juga mendapatkan pemotongan pajak lebih rendah daripada masyarakat yang belum memiliki NPWP. Biasanya mendapatkan potongan 20% untuk yang sudah mempunyai NPWP. Ya. Kemudahan dalam persyaratan administrasi, katanya yang ketiga. Ini yang terpenting. Karena apa? Jika sudah mengantongi NPWP, kita akan mendapatkan kemudahan dalam berbagai urusan administrasi instansi. Karena sekarang kemana-mana harus ada NPWP, nah. Ya, karena saat ini banyak instansi dan perusahaan yang mencantumkan NPWP itu sebagai persyaratan utama atau dokumen pendukung untuk mengurus administrasi di instansi terkait. Contohnya kalau misalnya kita mau mau membayar sesuatu, ada kalanya kita harus para pedagang dan lain sebagainya menanyakan NPWP. Apalagi kalau seperti ibu guru mau minjam uang ke bank, Neng, pasti salah satu syaratnya kita harus punya nomor NPWP. Ditanyakan. Kalian nanti masuk kerja pasti akan ditanya karena untuk penggajian. Jadi ditanya NPWP, begitu ya. Jadi fungsi NPWP itu untuk kemudahan kita sesungguhnya. Ada 3 fungsi. Ya. Sekarang Ibu akan memberitahu Nah, ini apa? Ini adalah gambar kartu dari NPWP. Begitu ya. Jadi perhatikan di sini ada ada NPWP. Nah, ini biasanya ada nomor unik tadi. Unik dalam arti setiap orang pasti berbeda karena diacak. Lalu di sini ada nama. Begitu, ada nama kita, ya. Tapi bentuknya seperti ini. Itu adalah NPWP, ya. Contoh dari gambar NPWP, kartu NPWP. Lihat di sana ada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak. Begitu. Ya. Anak-anakku sekalian, ini adalah contoh kartu NPWP punya Ibu. Perhatikan ya, ada sama seperti di gambar tadi. Gini, ada namanya, tuh di bawah nomor itu nama, ya. Lalu apa itu? Yang selanjutnya ada alamat rumah. Di sini itu di mana ya? Nah, di sini itu adalah alamat rumah. Lalu di bawahnya di sini ada tulisan terdaftar. Terdaftar mulai tahun 2009. Ini, sorry.
Nah kayak gini. Ya, seperti itu. Itu adalah apa namanya NPWP. Ya, oke. Anak-anakku sekalian, kita teruskan lagi. Ya, kita lanjutkan lagi, anak-anakku sekalian. Ya, maaf ya. Tadi sudah Ibu tunjukkan contoh kartu NPWP kepunyaan Ibu pribadi. Nah, sekarang Ibu akan apa namanya menjelaskan tentang bagaimana cara memperoleh NPWP ini, nomor pokok wajib pajak. Ya, sebelum bagaimana cara membuat, ya, Ibu ingin menjelaskan bahwa NPWP ini dibutuhkan tidak hanya oleh wajib pajak pribadi seperti Ibu, namun juga wajib pajak badan. Wajib pajak badan itu artinya perusahaan. Nah, kalau kalian nanti, amin ya, sudah besar punya perusahaan, perusahaannya harus didaftarkan, harus punya nomor NPWP. Tidak hanya pemiliknya saja, tapi perusahaannya juga begitu. Jadi disebutnya wajib pajak badan, begitu ya. Kalau pajak orang pribadi ya berarti kita setiap individu begitu. Dengan demikian, jenis NPWP pun ada dua macam, yakni NPWP pribadi yang diberikan kepada setiap orang yang memiliki penghasilan tanpa kecuali. Pokoknya setiap orang yang memiliki penghasilan yang bekerja itu harus mempunyai NPWP. Begitu. Dan NPWP badan untuk perusahaan atau badan usaha yang berpenghasilan di Indonesia. Begitu. Itu adalah tentang sekilas tentang NPWP itu. Sekarang lalu bagaimana cara membuat NPWP? Sebelum kita beranjak ke cara bagaimana cara membuat NPWP, maka cara membuat NPWP ini bisa dilakukan sekarang secara offline. Kita datang sendiri ke kantor, membawa persyaratan-persyaratan. Kalian bisa melihatlah persyaratan itu di mana, di YouTube, di Google, kita bisa melihat apa saja yang dipersyaratkan. Atau bisa juga secara online. Jadi bisa datang ngingki ke kantor perpajakan, tapi bisa juga secara online. Nah, tapi sebelum kita datang, sebelum kita ngetik di online, di HP kalian, di gadget, di laptop atau di komputer, kita perlu mengetahui tentang persyaratannya. Ya, ada beberapa persyaratan dokumen yang perlu disiapkan sebelum membuat NPWP, begitu. Ya. Jadi yang pertama adalah dokumen wajib pajak orang pribadi. Nah, kan ada dokumen wajib pajak orang pribadi, nanti ada dokumen wajib pajak badan. Nah, sekarang yang orang pribadi. Orang pribadi juga, perhatikan, di sini ada untuk wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha. Begitu, ya, atau pekerjaan bebas. Yang pertama, setiap orang harus memfotokopi kartu tanda penduduk bagi warga Indonesia. Nah, kalau fotokopi paspor, lalu fotokopi kartu izin tinggal terbatas atau KITAS, atau kartu izin tinggal tetap atau KITAP bagi warga negara asing. Jadi bagi warga negara asing juga yang berusaha di sini atau yang tinggal di sini, yang tinggalnya terbatas, misalnya karena yang tinggal terbatas itu seperti siapa ya? Para duta besar, para delegasi yang datang ke Indonesia, terus mereka memerlukan izin tinggal, begitu. Disebutlah KITAS. Kalau KITAP itu adalah izin tinggal tetap. Izin tinggal tetap itu biasanya diberikan kepada
misalnya ada apa namanya orang Indonesia yang menikah dengan orang di luar Indonesia. Nah, itu istrinya atau suaminya yang orang WNA, warga negara asing, itu biasanya akan meminta kartu izin tinggal tetap kalau memang mereka ingin tetap tinggal di Indonesia, begitu. Ya, jadi sekali lagi dokumen yang wajib pajak orang pribadi ini persyaratannya hanya satu, fotokopi kartu tanda penduduk. Kalau untuk warga negara asing, dia harus fotokopi paspor, lalu fotokopi kartu izin tinggal terbatas untuk yang hanya terbatas tinggal di Indonesia, lalu fotokopi kitab kartu izin tinggal tetap bagi warga negara asing yang memang tinggal tetap di Indonesia. Banyak warga asing yang tinggal menetap di Indonesia, ya. Suami-suaminya artis banyak ya, yang orang-orang warga asing begitu. Nah, seperti itu. Itu adalah dokumen yang wajib bagi orang pribadi. Nah, sekarang dokumen wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha. Nah, ini kalau tadi yang tidak menjalankan usaha, kalau sekarang yang menjalankan usaha. Yang pertama adalah fotokopi kartu tanda penduduk bagi warga negara Indonesia, atau fotokopi paspor, fotokopi kartu izin tinggal terbatas KITAS dan kartu izin tinggal tetap atau kitab bagi warga negara asing, dan fotokopi dokumen izin kegiatan usaha. Nah, ini yang terpenting. Kalau bagi yang menjalankan usaha, maka dia juga harus memfotokopi dokumen izin kegiatan usaha. Karena usaha itu harus ada SIUP-nya, surat izin pendirian usaha. Itu pasti ya, yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari pejabat pemerintah daerah. Sekurang-kurangnya dari kelurahan atau kepala desa, atau kalau berusahanya di rumah, misalnya jualan dan lain sebagainya, itu ada tagihan listrik, fotokopi ya, bukti pembayaran listrik begitu ya, atau fotokopi EKTP bagi warga negara Indonesia dan surat pernyataan di atas materai dari wajib pajak orang pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Jadi harus ada pernyataan seperti itu. Begitu itu untuk dokumen persyaratan dokumen wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha. Kalau tadi yang tidak menjalankan usaha, ibu kalian kalau hanya tinggal di rumah saja itu menjadi wajib pajak. Karena nanti ada perhitungannya dari ayah kalian yang bekerja, begitu, makanya harus punya NPWP. Begitu, ya. Selanjutnya, ini ada dokumen bagi wajib pajak badan. Untuk wajib pajak badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor atau operator di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi yang berorientasi pada profit, pada keuntungan. Jadi profit oriented. Setiap perusahaan yang profit oriented, maka itu disebut harus mengumpulkan dokumen wajib pajaknya itu. Pertama, fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian. Pasti setiap usaha harus punya dokumen pendirian. Kapan berdirinya? Itu akta ini dilegalisasi atau kita harus datang ke ke notaris biasanya ya. Keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap. Lalu fotokopi nomor kartu wajib pajak salah satu pengurus atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari pejabat pemerintah daerah, sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa, dalam hal penanggung jawab adalah warga negara asing. Kalau warga negara asing selalu seperti itu ya, fotokopi kartu
nomor pokok wajah salah satu pengurus. Jadi kan tidak hanya orang asing saja yang ada di perusahaan itu, pasti ada orang Indonesianya. Nah, harus ada fotokopi salah satu pengurus, begitu. Ya. Selanjutnya, yang keempat, fotokopi dokumen izin usaha. Begitu. Atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, gitu ya. Lalu selanjutnya lagi fotokopi dokumen izin usaha ini untuk sama untuk orang asing juga seperti itu, ya. Itu adalah dokumen bagi wajib pajak. Anak-anakku sekalian, bagaimana cara mendapatkan NPWP itu? Nah, itu sekarang adalah menjadi tugas kalian untuk mencari informasi. Bagaimana cara membuat NPWP baik secara offline maupun online. Silahkan kalian mencari, karena kita memang harus inquiry, tidak boleh ibu terus yang memberi makan. Kalian juga harus mencari bagaimana cara harus membaca, harus literasi, begitu. Oleh sebab itu, sekarang silahkan tugas kalian mencari informasi bagaimana cara membuat NPWP yang baik, bagaimana cara membuat NPWP baik secara offline maupun online. Begitu. Ya. Silahkan kita bertemu lagi insya Allah minggu depan. Sekarang silahkan selamat mengerjakan tugas. Ya, selamat mengerjakan tugas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Sekali lagi salam sehat. Salam untuk orang tua kalian semua. Dadah. I love you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sayang.